Kelihatan layar aku? Share screen-nya kelihatan? Harusnya kelihatan. Bisa Kelihatan ya? kelihatan sih, Oke. bagus. Ya. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah datang dan udah hadir di acara discuss hari ini ya. Udah nyempetin waktunya untuk ngobrol bareng di sini soal front-end development. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Karena topiknya lumayan banyak yang disampaikan, tapi waktunya lumayan terbatas. Jadi, biar lebih cepat aja. Nah, tadi aku udah kenalan ya. Jadi, mungkin kita langsung mulai. Jadi kalau pengalaman aku terjun di computer science atau IT itu sebenarnya agak kejebur juga sih, karena dulu pengennya kuliahnya bukan IT, tapi akhirnya terimanya di IT gitu, di swasta. Akhirnya mulai belajar juga. Nah, kalau aku sih belajarnya untuk software engineer itu banyak dari sini sih, bisa dari buku atau juga e-book, atau sekarang udah banyak mulai online learning ya, kayak tutorial online gitu, workshop juga ada di mana-mana, dan juga ada coding bootcamp kayak Impact Byte. Terus ada juga, kita bisa juga belajar di community atau komunitas, mungkin di Jogja juga, khususnya di Niagoster Jogja ya, itu banyak banget kan komunitas-komunitas kayak Jogja JS dan lain-lain, itu komunitas sebenarnya kita bisa gabung di sana untuk belajar bareng. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang belum pernah belajar programming, ini aku mungkin bahas sedikit ya. Programming itu proses kita membuat code, mengujinya, terus kita perbaikin dan kita pelihara code-nya untuk membangun sebuah aplikasi. Nah, berdasarkan jenis device-nya, si programming ini aku bagi menjadi 4 umumnya. Itu ada website base yang biasa kita akses melalui browser, Chrome, Mozilla, kayak gitu. Terus juga ada desktop base ya. Desktop base tuh kayak ya, kalau dulu kan ada aplikasi Winamp gitu ya, itu kan desktop base tuh aplikasinya. Terus yang lagi hype sekarang ya mobile apps, smartphone, karena sekarang semua orang udah punya smartphone, pasti semua app smartphone itu bisa digunain di smartphone, baik itu iOS ataupun Android. Terus yang inovasi terbaru ya smartwatch, dan juga ya TV digital ya, yang banyak teman-teman sekarang mungkin akses juga gitu, kayak kita bisa nonton Netflix langsung di TV. Kan? Nah, kita batasin untuk bahas website aja di sini, karena bahas front end untuk website. Nah, jadi kalau secara filosofisnya ya website itu yang kita akses di browser, baik itu di laptop atau juga di mobile phone kita, web mobile ya. Nah, ini contoh-contoh websitenya ya. Kita tahu dia punya domain, aksesnya by domainnya. Nah, untuk roadmap-nya itu secara garis besar seperti ini. Jadi kalau di produk, itu biasanya kita bagi menjadi 3. Ada front end, ada back end, dan juga ada DevOps. Nah, biasanya front end ini yang handle nanti bagian UI-nya. Lalu ada back end untuk bahas seperti logiknya, alur di belakang layarnya. DevOps itu untuk deploy-nya ya, ke server gitu. Nah, ini path-nya. Jadi nanti kalau teman-teman mau mulai ngoding ya, saran aku cobain semuanya nanti, jadi tahu di mana teman-teman passion-nya, di mana sih, sukanya di mana sih gitu. Nah, ini ya untuk front end itu yang kita harus pelajari basicnya. Basicnya itu kalau mungkin teman-teman yang udah ngoding juga ya pasti tahu ya, ada HTML, CSS, JavaScript. Terus kita bisa memperdalam lagi, belajar framework kayak Bootstrap. Nanti juga kita bahas Tailwind, itu semua framework. Jadi ini alur-alurnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih alurnya tuh kemana sih, apa sih yang harus dipelajarin dari basic, sehingga nanti ke depannya ya teman-teman bisa mendalami lagi gitu. Nah, nanti mungkin kalau udah dapat slide-nya di email, nanti mungkin bisa cek di sini situsnya. Kita bisa lihat roadmap untuk web development, dan juga mungkin ada juga kayaknya mobile development. Jadi teman-teman bisa tahu apa yang harus dipelajarin dari awal gitu, dari basicnya. Nah, sebelum mulai kita mungkin bahas dulu apa sih yang harus disiapin untuk si website ini setelah kita develop bisa launching di production gitu, dan juga bisa diakses oleh user kita. Nah, ada 2 sih yang perlu disiapin. Basicnya tuh kita perlu domain atau URL. Terus yang kedua kita butuh hosting atau server. Nah, domain itu alamat website ya, tapi dia sifatnya unik. Kita nggak bisa bikin domain yang udah ada terdaftar gitu. Misalnya sekarang udah ada tokopedia.com atau misalnya niagahoster.com. Kita nggak bisa beli domain itu di provider domain. Misalnya kita langsung beli domain di Niagahoster, kan Niagahoster provider domain dan hosting. Misalnya tokopedia.com kita beli juga tokopedia.com di situ, itu nggak bisa karena dia sifatnya unik.
kita cuma bisa beli domain yang belum terdaftar. Jadi kalau teman-teman sekarang udah punya ide, misalnya punya ide bisnis apa nih, misalnya mau bikin rumah makan, namanya apa gitu. Nah, menurut aku sih beli aja domainnya, karena domain itu murah banget. Harga domain itu paling cuma 100-200 ribu. Dan itu setahun. Gitu. Jadi teman-teman booking dulu domainnya di provider domain ya, kayak Niaga Hoster juga bisa. Booking, terus ini aku nggak promosi ya, ini emang realnya kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa booking domainnya. Nah itu yaudah, kalau misalnya belum ada website nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah punya domainnya tuh. Sewaktu-waktu nanti butuh bikin website, ya udah kita udah punya. Sehingga nama itu nggak dipakai orang lain. Kayak gitu. Karena kan penting banget tuh brand name teman-teman gitu kan. Nah jadi itu domain ya gunanya untuk alamat. Nah tapi dia ini harus punya temannya. Ini kan cuma domain doang, ya nama doang, tapi datanya itu disimpannya di dalam hosting atau server. Jadi kita harus beli kedua itu, kita harus beli domain dan beli hosting servernya, sehingga kita bisa akses dia berdasarkan domain dan nanti datanya diambil dari hosting atau servernya. Nah, kedua ini harus teman-teman punya untuk bisa website itu diakses secara publik. Kalau di lokal sih nggak masalah, nggak punya ini kita bisa akses sendiri di lokal kita. Nah, untuk yang baru belajar ya kita ada free domain dan hosting juga sih, bisa yang kita bisa cobain kayak ini misalnya Netlify. Aku kalau biasanya kalau ngajar student aku itu biasanya pakai Netlify nih untuk nge-publishin project yang dia buat sehingga bisa diakses secara online gitu, kelihatan gitu karya dia untuk portofolio dia. Biasanya kita pakai ini untuk Netlify, tapi ini untuk front end aja ya. Kalau back end kita nggak bisa masukin ke sini gitu karena ini static gitu. Nah, terus ya ini kalau misalnya teman-teman mau beli domain atau hosting, ini contohnya ya, ada dari yang kalau dari luar negeri itu ada AWS, Amazon, ada GoDaddy. Kalau di lokal ya lumayan banyak provider ya, salah satunya Niaga Hoster juga ada. Nah, terus kalau misalnya dua cara pembuatan website, itu ada dua ya, ada native, itu yang kita coding sendiri dari awal, custom, ada CMS. CMS itu kayak WordPress, kalau teman-teman pernah dengar WordPress, itu kita tinggal kayak drag and drop, udah jadi gitu, kita nggak perlu mikirin code-nya, tapi biasanya itu terbatas, itu nggak bisa buat website yang kompleks. Tapi kalau yang basic-basic kayak bikin blog, kayak bikin profile company itu bisa. Tapi kalau misalnya udah ada fitur login, booking, segala macam itu susah kalau pakai CMS. Kita perlu bikin code sendiri dari awal. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang bikin basic ya bisa pakai WordPress gitu untuk memudahkan teman-teman juga. Nah, untuk bidang pekerjaannya ya, ini bidang pekerjaan web development itu ada yang namanya front end development atau developer. Nah, jadi seorang front end ini biasanya dia menguasai sisi client side-nya atau tampilan yang user lihat saat mengakses sebuah aplikasi website. Nah, kita membuat dan mengembangkan program ini dari desain atau UI yang udah dikembangin nih sama tim designer gitu. Nah, jadi kita slicing aja sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau di produk itu kita nggak benar-benar desain dari awal, bikin desain UI-nya gitu ya, ngedesain. Kita nggak perlu itu. Kita cukup dapetin desain dari tim UI UX-nya, tim UI design kasih kita guide untuk buat code-nya gitu. Maksudnya kita nge-slicing tampilan itu ke code gitu. Nah, bahasa pemrogramannya basic-nya itu kita pasti butuh ini, HTML, CSS, JavaScript. Framework ini tambahan ya. Ini memudahkan teman-teman nanti bekerja lebih cepat gitu. Ini ketiga ini teman-teman harus kuasain. Kalau yang belum menguasain bisa belajar. Nanti juga ada free access ya, HTML dari Skillful, free. Teman-teman bisa akses untuk cobain kalau misalnya belum pernah belajar HTML. Nah, kalau backend itu biasanya dia menguasai dan membangun aplikasi dari sisi server atau belakang layar deh, yang nggak teman-teman lihat di depan gitu. Biasanya tuh seperti kayak autentikasi, proses login, logout, register, itu yang handle adalah tim backend. Terus database, logic dari aplikasi, kayak server, teknologi server web, API, data, pokoknya manajemen data, semua itu di-handle sama tim backend developer. Biasanya ini tuh engineer yang emang logiknya tuh ya di atas rata-rata lah gitu, karena memang butuh banget effort logik di sini, di backend gitu. Kalau front end juga butuh, tapi banyak kan kita lebih ke ya desain gitu, lebih ke UI-nya, tampilannya. Untuk bahasa pemrograman banyak ya yang bisa dipakai di backend, tergantung kebutuhan teman-teman atau kebutuhan company-nya pakai apa. Biasanya ada PHP, Ruby, ada Python, terus kalau framework ya ada Ruby on Rails kayak gitu. Ini ya backend development, terus ini yang terakhir ada namanya full stack developer. Nah, full stack ini gabungan dari yang kedua tadi, ada front end dan ada backend development. Jadi kalau misalnya nanti ada teman yang kerjanya apa nih, saya full stack nih, oh berarti dia handle front end dan back end. Keduanya tuh handle semua sama dia gitu.
gitu. Ya, ini contoh framework ya, ada Bootstrap, ada React.js yang akan kita cobain nanti. Ini ada Rails untuk backend-nya. Nah, mungkin aku sharing sedikit ya, gimana sih cara dapetin pekerjaan di bidang web development ini. Kalau pengalaman pribadi aku daftar tuh di sini-sini aja sih, di LinkedIn, di Tech in Asia Jobs, di Caliber, di Glints. Kenapa di sini? Karena ini tuh ekosistem startup. Semua startup itu pasti ngeposting job di platform-platform ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin di luar ini, biasanya mereka nggak masukin ke situ. Biasanya mereka startup yang udah valid ya, udah bagus, itu pasti dia post pekerjaan tuh di sini. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di sini. Oke, terakhir aku dapatnya dari Glints justru. Dari Glints, di Caliber juga. Nah, jadi teman-teman cobain startup itu di Jakarta base-nya gitu. Karena ya pusatnya di sini kan, jadi mungkin teman-teman harus cobain keluar dari sini ke Jakarta, nyobain, karena di sini teman-teman bakal ketemu teman-teman yang banyak banget pengalamannya, knowledge-nya gitu. Jadi teman-teman bisa berkembang juga di sini. Kalau di luar Jakarta mungkin ekosistem startup tuh yang aku tahu tuh udah ada di Bandung ya, Bandung dan Jogja itu udah lumayan berkembang sih ekosistemnya gitu. Nah, terus kalau yang mau jadi freelancer, mau kerja remote di rumah aja, itu bisa juga. Nah, teman-teman bisa apply di sini, ada di Upwork, ada freelancer, Freelancer, di projects.co.id. Ini banyak banget pekerjaan-pekerjaan freelance yang teman-teman bisa apply gitu. Tinggal apply, teman-teman gimana sih caranya biar kita get freelance ini ya, teman-teman harus punya portofolio, teman-teman harus berkarya, harus bikin aplikasi, teman-teman nanti ya mereka ngelihatnya portofolio kita, kamu udah buat apa aja sehingga aku bisa hire kamu kayak gitu. Nah, jadi biasanya mereka hire best portfolio. Sama sih, semua perusahaan pasti hire kita tuh berdasarkan portofolio kita gitu. Jadi sebenarnya nggak mentingin ijazah gitu. Karena teman aku ada juga yang lulusan SMK, itu posisinya ya lumayan tinggi, kayak VP kayak gitu. Itu yang penting ya dari skill-nya aja, nggak mentingin. Nah, itu enak kayak kerja startup ya, mereka nggak mentingin ijazah, mereka nggak mentingin kamu sekolah di mana, ya yang lihat tuh karya kamu gitu, kamu udah buat apa aja sih aplikasinya gitu, kayak gitu. Ya kalau kamu lulusan universitas ya itu lebih lebih nilai plus aja kayak gitu sih, cuman itu nggak terlalu dipentingkan kayak gitu. Oke ya, atau bikin bisnis sendiri. Kalau misalnya teman-teman menguasain coding gitu kan, ya kita nggak perlu hire orang, kita bikin aja sendiri dulu. Nanti kalau udah berkembang baru kita hire orang untuk bantu kita. Gitu. Ya, ini komunitas developer yang aku tahu ya, di Indo tuh ada, kalau untuk cewek-cewek ini kayak namanya Girl, ini tuh kayak coding bootcamp gratis gitu untuk para cewek-cewek ya. Jadi komunitinya di situ. Nah, kalau di Jogja, mungkin ada Jogja JS segala macam. Pokoknya teman-teman ikutin aja tuh community itu. Sehingga teman-teman dapat insight banyak di situ gitu kan, secara gratis gitu, karena kita berbagi gitu. Nah, kalau suasana kerja di startup itu, ini pengalaman aku di Hektif ya sebelumnya, karena di Impact baru. Nah, enaknya di startup itu ya ini, anak-anak kan muda-muda semuanya gitu ya. Jadi ya masih ada yang fresh graduate, mungkin kalau yang di atas kita ya mungkin beda 2-3 tahun. Tapi suasananya tuh enak karena seumuran gitu ya, jadi lebih santai, ngobrol lebih rileks. Terus kalau kantornya juga ya lebih lebih enak, kantornya lebih ya enak kayak di foto-foto segala macam kayak gitu. Itu enaknya kayak di startup gitu. Bajunya bebas, bahkan pakai kaos aja, yang penting ya pakai celana panjang lah. Kalau kalau ini custom kita biasanya pakai kaos itu nggak apa-apa gitu. Ini kerja di startup. Nah, kalau tools-nya itu basicnya kita cuma perlu browser sama Visual Studio Code sih, atau code editor ya. Teman-teman bisa pilih banyak banget sih code editor, tapi aku biasanya pakai yang ini. Gitu. Nah, ini ya tipsnya, ada quote di sini, any fool can write code that computer can understand, good programmers write code that humans can understand. Jadi teman-teman kalau yang udah ada coding sekarang, udah programmers ya, kalau bisa bikin code-nya itu yang mudah dibaca sama teman-teman lain, tim lain. Karena kan kita kalau kerja di produk pasti tim ya, nggak kerja sendiri. Nah, untuk tipsnya ini mungkin aku sharing sedikit. Sebenarnya apa sih yang kita bisa praktekin untuk jadi front end tuh biar lebih bagus secara coding, secara desain. Nah, karena di produk itu kita bukan desainernya,
ada tim lagi sendiri UI designer. Itu jadi sebenarnya kita nggak mentingin desainnya kayak gimana, kita cuma slicing aja. Cuma nanti kalau misalnya tiba-tiba teman-teman harus kerja sendiri nih, terus bingung cari desainnya gimana. Sebenarnya front end itu yang penting kita tuh punya resource aset yang lengkap. Kalau teman-teman lihat di website ya, itu kan basically dia cuma ada image, ya kan, ada icon, ada font, ada color, ada video gitu kan. Basically dia tuh yang dilihat di user itu kan ada image, icon gitu. Jadi ya kalau teman-teman udah punya aset itu, ya pasti kelihatan bagus ke webnya gitu. Asal jangan teks doang ya. Kalau teks doang kan, ya apa yang mau menarik gitu kan kalau cuma teks doang. Tapi yang bikin menarik website itu kan sebenarnya adalah image apa yang ditampilin kan sama dia. Ada ilustrasi apa sih di website itu gitu kan. Sekarang lagi zamannya Illustrate dengan ilustrasi, ada icons gitu kan, ada fonts gitu. Jadi ya sebenarnya bikin web bagus tuh ya ini, aset ini gitu. Jadi teman-teman harus tahu cari aset-aset yang lengkap di mana sih. Nah ini aku ada list beberapa yang sering aku pakai. Contohnya ini ya, kalau kita buka. Nah, biasanya ini aku ambil image di sini, itu free, dan hati-hati juga ya, jangan sampai ngambil aset yang ada copyright-nya. Kalau bisa yang free usable image, bisa dipakai untuk bisnis kita, juga dipakai untuk project kita. Gitu. Nah, ini image-image yang bisa dipakai sama teman-teman ya, free, dia bisa komersial dan bisa project personal, jadi nggak ada copyright, jadi teman-teman nggak akan dituntut untuk pakai image ini gitu, nggak akan ada hak ciptanya gitu, free. Gitu. Oke, ini ada beberapa lagi, nanti bisa cek ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih yang gratis atau berbayar. Jadi jangan nanggung nih. Soalnya kalau misalnya nanggung itu takutnya ada copyright-nya gitu. Teman-teman bisa dituntut soal copyright gitu. Jadi hati-hati untuk pakai resource. Karena base-nya front end ya dia resource semua gitu kan. Nah, terus bisa ngelihat referensi desain. Kebanyakan tuh ada di Behance atau Dribbble gitu. Ini community design, jadi teman-teman bisa cek untuk UI desainnya, misalnya kerja sendirian, terus butuh inspirasi. Ya teman-teman bisa cek UI design di Behance atau di Dribbble, lihat kayak desain-desain gitu yang lagi hits tuh apa aja sih gitu. Itu bisa lihat di sini gitu. Untuk yang website ya, tinggal searching aja web design kayak gitu. Itu akan muncul kayak UI-nya gitu. Oke, terus dulu aku pas belajar ya ini, sampai sekarang juga aku ngelakuin ini gitu, ATM ya, amati tiru modifikasi. Aku misalnya bikin project apa, misalnya kita bikin project e-commerce atau website online ya untuk dagang misalnya. Ya kita lihat aja referensi website yang berhubungan dengan itu, misalnya kita mau bikin kopi, misalnya jualan kopi ya, kita lihat website tentang kopi deh, mau website Starbucks, website kopi kenangan atau website apapun itu, ya kita lihat website mereka kayak gimana sih, apa aja sih yang bikin website itu bagus gitu. Oh ternyata di dia ada slider, oh ternyata ada card-nya, oh ternyata navigasinya kayak gini, oh ternyata ada videonya gitu. Jadi kita bisa lihat itu ATM aja gitu. Yang penting kita nggak pakai aset dia kan. Selama kita nggak pakai aset dia itu nggak akan dituntut. Yang penting kita tata letakkan kayak gimana sih di situ. Oh dia ada 2 kolom, oh dia ada 1 kolom doang kayak gitu. Nah, jadi bisa lihat referensi kayak gitu ATM gitu. Nah, terus yang terakhir itu teman-teman bisa ya slicing. Sebenarnya kalau di produk kita melakukan slicing aja gitu. Slicing UI design ke dalam code-nya. Contohnya kayak gini. Biasanya di produk tim desainer tuh nge-upload UI yang dia desain itu di Zeppelin namanya. Gue kasih contoh sedikit ya. Oke. Misalnya nanti tim desain itu akan ngirim kita seperti ini. Oke, nah nanti dari sini kita itu akan ngedesain berdasarkan desain yang udah ada gitu. Misalnya kita contoh misalnya ada registrasi di sini ya, kita buka aja. Kita buka terus kita tinggal lihat, oh di sini kita butuh teks warnanya ini. Kita bisa lihat nih warnanya itu pakai kode apa sih? Oh tinggal kita pakein aja. Gitu. Jadi udah lengkap semua panduannya, bahkan kayak code-nya juga udah ada gitu sini.
teman-teman tinggal, oh dia text size-nya ukurannya segini, oke font family-nya ini, gitu. Itu udah ada panduannya, kita tinggal ikutin aja. Karena gitu, kalau kerja di produk itu seperti ini, gitu. Makanya lebih cepat alurnya ya, karena kita udah ada tim desain. Yang lama itu karena kalau kita desain sendirian, udah kita desain sendiri, udah kita coding sendiri, gitu kan, udah front end sendiri, back end sendiri, ya punya project atau bisnis ya udah ajak aja teman-teman yang jago di mana, jago di front end ambil, jago di UI ambil, kerja bareng-bareng gitu, kita sendirian gitu. Oke. Nah ini ada kode kupon ya, nanti kalau teman-teman mau beli domain atau URL di hosting bisa di Navigator ini ada kupon yang 60, diskon 60%, bisa cobain ya. Kalau misalnya teman-teman udah punya ide bisnis sekarang, udah punya ide bisnis pengen booking domain atau URL tuh bisa pakai cobain. Atau yang mulai belajar website bisa di Skillful, ini free access kelasnya HTML, nanti bisa pakai kode voucher ini. Gitu. Nanti kalau yang udah ada slide-nya bisa cek lagi ya. Ya, ini untuk pengenalannya ya teman-teman tentang front end dan website development. Nah, next-nya itu kita akan belajar Tailwind.